19 kartu kuning, keributan besar, dan seorang GOAT, Lionel Messi, memaki lawan secara langsung di siaran TV. Semua itu terjadi pada 19 Desember 2022 dalam pertandingan paling brutal dalam sejarah sepak bola. Ya, perempat final antara Argentina dan Belanda di Piala Dunia 2022. Pertandingan itu begitu panas hingga dijuluki Battle of Lusail. Tapi sebenarnya perseteruan ini tidak dimulai di tahun 2022. Argentina versus Belanda bukan sekedar pertandingan biasa. Ini adalah rivalitas yang diwarnai luka lama, kekalahan menyakitkan, saling sindir, dan konflik yang belum pernah selesai sejak tahun 70-an. Dan di tahun 2022 semuanya meledak. Pada tahun 1978, di final Piala Dunia tahun itu, Argentina menang 3-1 atas Belanda. Gelar itu penuh kontroversi, mulai dari tekanan politik hingga dugaan kecurangan di belakang layar. Belanda merasa Piala Dunia itu dibeli, dan sejak saat itulah dendam mulai tumbuh. Pada Piala Dunia 1998, Belanda menang berkat gol menit ke-90 dari Dennis Bergkamp, sebuah gol yang hingga kini masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Lalu di semifinal 2014, pertandingan berjalan sangat ketat dan berakhir imbang 0-0. Argentina akhirnya menang lewat adu penalti. Suasana kala itu tegang, saling provokasi, dan Messi merayakan kemenangan dengan menatap tajam ke arah supporter Belanda di Maracana. 3 peristiwa, 3 luka lama, dan kebencian yang terus menumpuk siap meledak lagi. Dan kali ini apinya makin besar, bukan cuma karena sejarah antar negara, tapi juga karena rasa sakit hati pribadi yang lebih dalam dari sekedar lambang di dada. Menariknya, pelatih Belanda di Piala Dunia 2014 adalah orang yang sama yang memimpin mereka di tahun 2022, Louis van Gaal. Ia sebenarnya sudah pensiun pada 2019, tapi memutuskan kembali dari masa pensiunnya demi satu tarian terakhir bersama timnas Belanda. Van Gaal dikenal sebagai sosok yang kontroversial dan jadi pusat dari konflik yang membakar emosi seluruh rakyat Argentina. Apakah kalian masih ingat dengan kasus Riquelme? Beberapa tahun sebelumnya, Van Gaal pernah melatih Barcelona. Di skuadnya saat itu, ada seorang playmaker asal Amerika Selatan dengan nomor punggung 10, pemain yang punya teknik tinggi, elegan, dan gaya klasiknya, Juan Román Riquelme. Van Gaal sering mengkritik Riquelme di depan publik. Ia bilang Riquelme hanya bermain untuk dirinya sendiri. Ia mencadangkannya, menghilangkan perannya di tim, hingga akhirnya membuatnya tersingkir dari klub. Hubungan mereka berakhir dengan pahit. Riquelme, sang maestro yang dicintai rakyat Argentina, menjadi simbol ketidakadilan, simbol dari bakat yang dihina. Bagi banyak orang di Argentina, Van Gaal adalah sosok yang tidak pernah mengerti jiwa pemain Amerika Latin. Ia dianggap meremehkan makna dari pemain nomor 10, dan itu tidak pernah dimaafkan. Riquelme punya selebrasi khas, topo gigio. Ia menaruh kedua tangan di telinga, seolah ingin mendengar semua komentar yang ditujukan padanya. Van Gaal yang pernah menyingkirkan Riquelme dari Barcelona tidak pernah menyangka akan melihat selebrasi itu kembali di momen paling kacau dalam karirnya. Karena Messi dan Riquelme adalah sahabat dekat. Laju timnas Belanda pada Piala Dunia 2022 dimulai dengan sangat baik, bahkan jauh lebih baik dibanding Argentina. Belanda keluar sebagai juara grup tanpa sekalipun kalah. Sementara itu, Argentina justru membuka turnamen dengan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi yang secara kualitas jauh di bawah mereka. Belanda datang ke perempat final dengan catatan tak terkalahkan dalam 19 pertandingan, dan mereka ingin terus memperpanjang rekor itu. Mungkin karena hal itulah rasa percaya diri mereka mulai berlebihan, sampai akhirnya muncul berbagai pernyataan yang sangat berani dari pihak Belanda. Menjelang pertandingan, Van Gaal mengatakan, "Kami masih punya urusan yang belum selesai dengan Argentina atas kejadian di Piala Dunia edisi lalu." Tapi yang lebih kontroversial, ia menyebut Lionel Messi sebagai titik lemah Argentina. Pernyataan itu benar-benar membuat marah kubu Argentina. Mereka tidak pernah main-main soal kapten mereka, dan mereka tidak akan lupa ucapan itu. Wasit yang memimpin laga ini adalah Mateu Lahoz, wasit asal Spanyol yang kini sudah pensiun. Ia dikenal sebagai wasit yang tegas dan tidak ragu-ragu mengeluarkan kartu.
Dalam 10 menit pertama, pertandingan masih cukup hati-hati. Kedua tim sama-sama punya peluang, tapi pertahanan mereka disiplin dan kokoh. Jadi, belum ada yang benar-benar membahayakan. Di menit ke-10, Messi mengoper bola ke Molina di sisi kanan, tapi umpan silang sang fullback tidak menemukan siapapun di kotak penalti. Beberapa menit kemudian, umpan terobosan menuju Steven Berghuis berhasil diamankan dengan cepat oleh kiper Emiliano Martinez. Pada menit ke-22, Messi melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tapi melenceng jauh. Tak lama setelah itu, Berghuis juga mencoba tembakan dari luar kotak, namun hasilnya sama, melenceng. Selama 30 menit pertama, kedua tim terlihat seimbang. Kita semua tahu akan dibutuhkan sesuatu yang benar-benar luar biasa untuk membuka kebuntuan. Dan itulah yang dilakukan Lionel Messi di menit ke-35. Mantan bintang Barcelona itu melepaskan salah satu umpan terobosan paling gila yang pernah kita lihat. Umpan yang membelah pertahanan dengan presisi sempurna. Molina berhasil menyambut umpan gila dari Messi dan boom, Argentina unggul 1-0. Messi baru saja mencatatkan salah satu assist paling ajaib dalam sejarah Piala Dunia. Tapi kita belum tahu hari itu ia masih akan memberikan lebih banyak momen yang tak terlupakan. Untuk sementara, pertandingan masih terlihat cukup tenang dan berjalan seperti biasa. Hingga titik ini, baru ada satu kartu kuning yang dikeluarkan, dan itu pun diberikan kepada asisten pelatih Argentina, Walter Samuel. Namun, tinggal beberapa menit jelang turun minum, para pemain seakan berkata, "Pegang dulu minumanmu," dan pertandingan pun mulai memanas dengan cepat. Kartu kuning pertama untuk pemain keluar di menit ke-43 setelah Marcos Acuna melakukan pelanggaran cukup telat terhadap Denzel Dumfries. Jurriën Timber tampak kesal dan langsung mendorong Acuna hingga terjatuh. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu kuning untuk Timber juga. Hanya 3 menit berselang, Cristian Romero terlihat jelas menyentuh bola dengan tangan dan langsung diganjar kartu kuning. Belanda mendapat tendangan bebas berbahaya dari pelanggaran itu, tapi Emiliano Martinez dengan sigap mengamankan bola. Martinez tentu berharap dia bisa mengatasi tendangan bebas yang lebih krusial nanti di pertandingan. Tapi untuk saat ini, kartu kuning terus mengalir. Bahkan Wout Weghorst yang masih duduk di bangku cadangan mendapat kartu kuning hanya karena terlalu ingin ikut terlibat. Fans Belanda mungkin kesal melihat pemain cadangan malah dapat kartu yang tidak perlu. Tapi mereka belum tahu Weghorst sedang mempersiapkan aksi heroik luar biasa di babak kedua. Ya, pertandingan benar-benar mulai memanas. Awalnya kita melewati 42 menit tanpa ada satupun pemain yang dikartu. Tapi tiba-tiba dalam waktu hanya 5 menit ada 4 kartu kuning yang keluar. Banyak yang mengira jeda turun minum akan meredakan ketegangan yang mulai membara. Tapi nyatanya babak kedua justru menjadi letusan penuh dari gunung berapi emosi itu. Belanda sangat berambisi menyamakan skor. Mereka masuk babak kedua dengan semangat membara. Serangan demi serangan makin agresif, tackle makin keras, dan kekerasan di lapangan jelas semakin meningkat. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Dumfries dan Van Dijk bekerja sama menjatuhkan Messi tepat di luar kotak penalti. Messi pun mendapat peluang emas dari tendangan bebas itu, tapi tembakannya hanya menggores mistar gawang. Lalu di menit ke-71, Acuna dijatuhkan oleh Dumfries tepat di tepi kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih penalti untuk Argentina. Messi maju sebagai eksekutor dan mengeksekusinya dengan tenang. Skor menjadi 2-0 untuk Argentina. Setelah merayakan gol bersama rekan-rekannya, Messi berjalan ke arah bangku cadangan Belanda dan melakukan selebrasi dengan menangkupkan tangan ke telinga menghadap ke arah Van Gaal, sebuah gestur penuh makna. Selebrasi itu sebenarnya pernah dilakukan oleh Juan Roman Riquelme, salah satu sosok yang sangat dikagumi Messi. Maka bagi Messi, selebrasi itu adalah bentuk balas dendam simbolik. Messi mungkin mengira gol itu sudah mengunci kemenangan Argentina, tapi ternyata selebrasinya justru membangunkan singa tidur. Setelah gol itu, Van Gaal membuat keputusan besar. Ia menarik keluar Memphis Depay dan memasukkan Wout Weghorst. Tapi sebelum pergantian itu terjadi, ada kejadian menarik. Sebuah umpan silang dikirim ke kotak penalti Argentina, namun Emiliano Martinez berhasil mengamankannya lebih dulu. Dalam proses itu, Luuk de Jong jatuh di kotak penalti, memicu keributan kecil. Wasit mengeluarkan 2 kartu kuning, satu untuk Memphis dan satu lagi untuk Lisandro Martinez.
Kalau kalian pikir itu sudah puncaknya, maka kalian salah. Begitu Weghorst masuk, taktik Belanda langsung berubah total. Van Gaal seolah berkata, lupakan build up rapi, kirim saja bola-bola tinggi ke striker jangkung itu. Dan tidak disangka, taktik itu berhasil. Baru 5 menit setelah masuk, Weghorst menyambut umpan silang indah dari Berghuis dan menanduk bola masuk ke gawang pada menit ke-83. Skor menjadi 2-1. Disinilah perang sebenarnya dimulai. Belanda terus menekan habis-habisan demi menyamakan skor, sementara Argentina terlihat gugup mempertahankan keunggulan mereka. Menit ke-85, Berghuis melepaskan tembakan yang hanya membentur sisi jaring. Tak lama setelah itu, ia diganjar kartu kuning karena melanggar Messi di tengah lapangan. Lalu pada menit ke-88, terjadi momen paling panas dalam pertandingan ini. Puncak dari semua kekacauan. Leandro Paredes melanggar Nathan Ake. Tapi bukan itu saja, setelah itu ia bangkit dan menendang bola keras-keras ke arah bangku cadangan Belanda. Kekacauan langsung meledak. Semua pemain cadangan Belanda menyerbu lapangan dan para pemain Argentina ikut membela Paredes. Keributan massal pun terjadi, mungkin salah satu yang paling besar dalam sejarah Piala Dunia. Ketegangan makin menggila, pemain berjatuhan, kartu kuning berterbangan. Paredes dan pelatih Argentina, Scaloni, menerima kartu. Tapi itu baru permulaan. Laos masih akan mengeluarkan lebih banyak kartu setelahnya. Pertandingan ini juga penuh dengan tambahan waktu panjang, khas Piala Dunia 2022. Kali ini 10 menit waktu tambahan diberikan. Begitu angka itu muncul di papan, semua orang tahu drama pertandingan ini belum selesai. Dan benar saja, di masa injury time, Nicolas Otamendi dan Messi sama-sama mendapat kartu kuning. Tapi yang lebih penting, Belanda mendapat tendangan bebas di detik-detik terakhir. Semua orang mengira Koopmeiners akan langsung menendang bola, tapi ia malah melakukan umpan tipuan ke Weghorst yang berhasil mengecoh tembok Argentina dan mencetak gol penyama kedudukan. Seluruh stadion bergemuruh. Kita baru saja menyaksikan salah satu skema tendangan bebas terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Dan itu terjadi di detik terakhir dari laga penuh drama ini. Namun pertandingan belum berakhir, kita masuk ke perpanjangan waktu. Dan tentu saja, kekerasan dan drama ikut terbawa. Di extra time, tempo permainan sedikit menurun. Kedua tim tampak lebih hati-hati. Tak ingin kalah hanya karena satu kesalahan kecil. Meski begitu, peluang masih tercipta. Argentina punya lebih banyak. Scaloni lalu menarik keluar Lisandro Martinez dan memasukkan Angel Di Maria. Tanda bahwa Argentina ingin menyerang habis-habisan. Tekanan Argentina di extra time sangat brutal. Lautaro Martinez melepaskan tembakan yang diblok Van Dijk. Lalu satu lagi yang diselamatkan oleh kiper Belanda. Di Maria hampir mencetak gol langsung dari sepak pojok. Messi juga beberapa kali melepaskan tembakan yang melenceng tipis. Tapi peluang terbaik datang dari Enzo Fernandez yang tendangannya membentur tiang di detik-detik terakhir sebelum peluit panjang. Kekerasan masih belum usai, 2 kartu kuning lagi keluar di babak perpanjangan waktu. Laga pun berlanjut ke adu penalti. Tapi kalau biasanya adu penalti berjalan biasa saja, tidak di pertandingan ini. Drama belum habis. Inilah panggung untuk Emiliano Martinez. Ia menggunakan segala trik untuk mengganggu pikiran pemain Belanda. Dan ia berhasil menepis 2 penalti pertama mereka. Sementara Argentina berhasil mencetak 2 gol pertama. Argentina sempat tersandung ketika Enzo Fernandez gagal, tapi penampilan heroik dari Martinez cukup untuk mengamankan kemenangan. Saat Lautaro Martinez bersiap menendang penalti terakhir, pemain Belanda mencoba mengganggu fokusnya, terutama Dumfries. Tapi aksi itu malah membuat Dumfries mendapat 2 kartu kuning dalam waktu 1 menit. Ya, kita benar-benar melihat seorang pemain di kartu merah saat adu penalti. Kartu merah Dumfries menjadikan total kartu dalam pertandingan ini mencapai 19, rekor terbanyak dalam pertandingan FIFA di level internasional. Tapi drama belum selesai. Setelah Lautaro mencetak penalti penentu, Otamendi melakukan selebrasi tangan ke telinga ke arah pemain Belanda. Messi adu mulut dengan Van Gaal dan Emiliano Martinez, bahkan memakai staf Belanda dengan berkata, mereka bilang kalau adu penalti menguntungkan kami, harusnya mereka diam saja. Dalam wawancara setelah laga, Messi melihat Weghorst berdiri tak jauh darinya dan melontarkan kalimat yang kini ikonik, "Kowe miras bobo," atau dalam bahasa Indonesia, "apa lihat-lihat lo bego?"
Momen itu langsung viral di media sosial. Meme bermunculan, kutipan abadi tercipta. Pertandingan ini begitu panas, begitu penuh emosi, sampai rasanya penonton di seluruh dunia ikut terbakar hanya dengan menontonnya lewat layar TV. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.